Sore, apakah sudah terlihat share screen-nya? Mana? Mana mana? Oke, siap. Oke, jadi di sini kita mau ngebahas tentang irisan kerucut gitu ya. Yang mana sebenarnya ini adalah materi dari kerucut gitu. Jadi kita punya sebuah kerucut, terus kita bagi-bagi, kita potong-potong nih. Contohnya yang pertama, kalau misalnya kita potong mendatar, ini kita menghasilkan suatu titik gitu. Terus Iya. kalau misalkan ini kita potong miring, itu kita bisa Ah, iya. menghasilkan garis. Kita motong seperti ini, yang ini akan menghasilkan dua garis. Dan juga yang paling penting di sini ada ini, ada elips, lingkaran, parabola dan juga hiperbola gitu. Jadi untuk elips gitu ya, kalau misalnya kita potong, nah ini uh, terbentuk sebuah lingkaran tapi jari-jarinya berbeda gitu. Sedangkan kalau misalnya kita potong seperti ini menghasilkan lingkaran tapi jari-jarinya sama. Nah, terus juga ada juga parabola kalau motongnya seperti ini. Terus juga ada hiperbola. Kalau ini motongnya lurus, jadi ada dua kerucut gitu ya, dipotong lurus. Jadi ini terbentuk kurva parabola, hiperbola gitu. Ada dua gitu. Nah, jadi uh, terus gimana sih cara bedain elips, lingkaran sama parabola itu sendiri? Elips, lingkaran, parabola, hiperbola itu gimana gitu? Nah, kita bisa yang namanya pakai ini uji eksentrisitas. Eksentrisitas. Jadi eksentrisitas itu adalah jarak dari titik fokus terhadap terhadap titik ininya, titik garis di luarnya. Disebutnya garis garis apa ya? Sebentar. Terhadap garis L gitu, terhadap garis di luarnya gitu. Jadi misalkan kita di sini gambar kurva parabola deh. Kita gambar kurva parabola kan gini ya, kurva parabola. Nah, di kurva parabola ini ada yang namanya titik fokus di sini, titik fokus. Nah, ini F. Nah, ini kan titik sembarang di di dalam kurvanya kan. Misalkan ini C gitu. Nah, kalau kita tarik garis sini tegak lurus juga, ini tegak lurus gitu. Misalkan ini A ya, misalkan ini A. Maka eksentrisitas itu adalah perbandingan antara antara jarak titik fokus, sorry, Ya dia udah. jarak AC gitu. Jadi seperti itu untuk eksentrisitas gitu. Nah, jadi eksentrisitas ini fungsinya untuk ngebedain sebenarnya kurva ini elips atau lingkaran atau parabola atau hiperbola gitu. Nah, sini kalau misalkan kita punya nilai, jika nilai nilai eksentrisitasnya ya, jika jika nilai E itu bernilai setengah, artinya jarak jarak titik fokus terhadap titik pada kurva dengan jarak titik pada kurva ke garis L, misalnya ini adalah garis L gitu ya, itu setengah, itu maka dia sebenarnya adalah kurvanya elips. Terus kalau misalkan jarak jika E-nya itu satu, artinya sama ya, E-nya satu, dia itu sebenarnya adalah kurvanya parabola. Parabola. Kemudian kalau misalkan E-nya 2, nilai E-nya 2, 2 itu adalah hiperbola kurvanya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan fungsi eksentrisitas itu untuk istilahnya mengetahui kurvanya itu sebenarnya apa gitu. Oke, kemudian di sini kita membahas yang pertama dulu tentang parabola. Kita membahas tentang parabola. Sebenarnya
SMP nggak sih? SMP kita udah sering ngebahas tentang parabola. Yang mana bentuk persamaan umum dari parabola itu adalah y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah ini berarti dia ini ya apa sih namanya terbukanya ke atas atau enggak ke bawah gitu. Kalau misalkan ini. Tapi ada juga yang bentuknya x itu sama dengan ay kuadrat tambah by ditambah c. Kalau yang ini ya, yang pertama itu bentuknya kayak kurang lebih kayak gini terbukanya. Nah, anggaplah lurus lah ya. Nah, ini y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, kalau untuk yang ini, yang bersama dua, itu dia miring gitu. Nah, eh, nah ya. Ini x sama dengan y kuadrat ditambah by tambah c. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada sifat-sifat sendiri dari parabola nih. Jika A-nya sifat parabola ya. Kalau misalkan A-nya itu positif, dia terbuka terbuka ke atas. Jadi seperti ini, terbuka ke atas. Kalau misalkan A-nya negatif, kurang dari nol, dia terbukanya ke bawah, ke bawah. Kemudian ada lagi nih yang namanya diskriminan. D. D itu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kalau misalkan D-nya itu lebih besar dari nol, artinya dia memiliki dua akar real. Dua akar real sehingga sehingga memotong sumbu sumbu X di kedua sumbu X di dua titik. Kalau misalkan nilai diskriminan sama dengan nol, dia memotong sumbu X di satu titik. Artinya dia punya punya satu akar real gitu. Terus kalau misalkan D-nya itu kurang dari nol, dia nggak punya tidak mempunyai akar real, memiliki akar real, tidak memiliki akar real, yang mana artinya eh, tidak memotong sumbu X, tidak memotong sumbu X. Nah, itu untuk parabola. Kemudian ada lagi yang kedua itu adalah elips dan lingkaran. Sebenarnya untuk elips dan lingkaran itu sendiri rumus persamaannya dia sama. Elips dan lingkaran itu sama. Kan rumusnya x kuadrat per lingkaran. Nah, untuk lingkaran syaratnya dan B ini adalah jari-jarinya gitu. Kalau misalkan kita ini kan berarti x kuadrat per r kuadrat tambah y kuadrat per r kuadrat kan sama dengan satu, berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini persamaan lingkaran gitu. Tapi kalau misalkan untuk elips itu dia berbeda, dia A dan B-nya berbeda, makanya jari-jarinya nggak sama gitu untuk yang elips. Jadi itu untuk materi yang elips dan juga lingkaran.
Kemudian untuk hiperbola sendiri di ya yang paling dasar itu x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan satu. Bisa gini atau x kuadrat, sorry, min x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan satu. Jadi kalau untuk hiperbola tuh ada minusnya lah gitu. Supaya tidak terlalu bingung ya, kita coba ke latihan soal. Oke. Ini skala irisan kerucut yang memenuhi berikut. Nah, ini kan bentuk persamaannya eh, belum seperti yang pada dasarnya kan untuk elips atau lingkaran gitu. Kalau parabola udah pasti nggak mungkin, karena pasti parabola itu salah satu aja yang kuadrat, sedangkan bentuk persamaan dasarnya dulu gitu. Berarti kalau kita punya kan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 10y ditambah 13 itu kan sama dengan 0. Yang x sama x, yang y sama y. Y kuadrat ditambah 10y tambah 13 sama dengan 0. Nah, di sini kita mau bentuk menjadi persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat. Berarti kan di sini kita punya x kuadrat min 4x ditambah 4. Ini kita harus kurangi 4. Karena kita awalnya nggak ada 4 kan. Terus kita tambah dengan y kuadrat plus 10y ditambah 25. Ini kita kurang lagi 25. Itu ditambah 13 dengan 0. Nah, kenapa saya nambah 4 dan juga nambah 25? Karena supaya saya bisa bentuk uh, bentuk kuadrat. Nah, kan kalau x kuadrat min 4x ditambah 4 ini saya bisa dapat x min 2 kuadrat. Kita uh, kurangi minus 29 tambah 13 itu 26 ya. Sama dengan 26. Nah, kalau dilihat-lihat ini kan kalau kita bagi 26 di kedua ruas ya, berarti kan ini jadi x min 2 kuadrat per 26 tambah y plus 5 per 26 sama dengan 1 kan. Nah, ini A sama B-nya sama gitu. Artinya dia ini adalah lingkaran. Dia sebenarnya adalah lingkaran. Jadi kita identifikasi dulu dia bentuknya tuh apa gitu. Nah, karena dia bentuknya lingkaran, oh sorry ini kuadrat. Berarti 16. Apa yang 16? Oh, 16 ya? Oh, sorry, sorry. Oh iya benar-benar 16. Oke, makasih udah diingetin. Berarti ini 16. 16 tuh. Artinya kan dia persamaannya lingkaran kan. Berarti kalau misalkan ini kita tahu nih, yang pertama kita punya informasi bahwasanya titik pusat lingkaran itu
2, minus 5 dari ini ya. Ini titik pusatnya. Ini titik pusatnya. Jadi titik pusat tuh kalau misalnya kita punya x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat gitu ya. Titik pusatnya itu a, b titik pusatnya. Jadi kita punya titik pusat di sini 2, minus 5 gitu kan. Terus untuk jari-jarinya kan tadi sama dengan 16 kan. Maka jari-jari kita punya jari-jari kita punya akar dari 16 yaitu 4. Jadi ya udah kita gambarin ke kan dimintanya sketsa ya. Berarti kita gambar di diagram Kartesius. 2, minus 5. Oh berarti agak ke atasan. Oke, 2 misalnya ini 2 ini -5. -5 misalnya sini lah ya. Berarti titik pusatnya di sini gitu. Nah, jaraknya 4 berarti kita ambil tarik tarik garis lurus aja 4 di sini. Sekarang ini -1 ya. Terus ke bawah juga sama. Berarti ini -9. Misalkan ini -9 lah ya. Terus ke kanan juga sama 4. Karena lingkaran kan jari-jarinya sama semua ya. Ini berarti kalau 4 berarti sini 6 ya. Titik sini 6. Kemudian ke kiri juga sini. Ini berarti -2 dia. -2 titiknya. Berarti kita tinggal tarik aja. Aduh, bengkok. Yang penting titiknya benar sih. Oke, anggaplah bulat seutuhnya gitu. Tinggal tinggal dirapin aja lah. Di untuk sketsanya seperti itu untuk yang lingkaran. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau apa langsung di chat juga nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Hmm, di sini kita pengen mencari itu yang titik titik ujung dari diameternya tuh 1,3 dan juga 7,11. Berarti kita punya misalkan bulat ini ya. Sekarang titik ini itu misalkan kita punya 1,3 gitu. Di luar aja deh. 1,3. Nah, kemudian titik lain di sini misalkan di sini ini adalah 7,13 gitu. Yang mana kalau kita tarik garis nih, ini diameter tengah-tengahnya di sini diameter. Artinya kalau mau mau cari diameter panjang diameter kan itu kita pakai rumus jarak antar dua titik kan. Yang mana diameter itu adalah akar dari jarak antar dua titik 7 dikurangi 1 dikuadratkan ditambah 13 dikurangi 3 dikuadratkan gitu. Berarti D-nya kita punya 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berarti D-nya adalah akar dari 136. Akar dari 136, akar 136 itu 11, sekian ya. Ini misalkan ini kalau kita dekati ini 11,67 lah. Yang mana jari-jari kan setengah dari diameter ya. Setengah diameter. Berarti kalau seperti itu, oh ini 11 bukan 13. Oh sorry sorry.
Ini berarti 11/8. Oh, berarti ini akar 100. Ini 10 ya. Berarti jari-jarinya setengah dari diameter, setengah dari 10, itu sama dengan 5. Nah, kita udah punya jari-jarinya 5. Nah, sekarang kalau mau cari persamaan lingkaran, itu kan perlu yang namanya jari-jari dan juga titik pusat ya. Jadi kita perlu cari ini berapa, berapa koma berapa. Kan ini kan X, Y kan. X, Y. Kita harus cari titik pusat. Ini kita titik pusat. Kalau ingin mencari titik pusat, itu bisa dengan, kan titik pusat tuh di tengah-tengah antara dua garis ya. Maka X, Y ini sebenarnya setengah dikalikan 7+1, titik tengahnya ya, koma, setengah dikalikan 11 ditambah 3 ya tadi. Jadi X, Y-nya ini sama dengan 4 ya. 4, 8 bagi 2, 4, 14 bagi 2, 7. 4,7. Jadi titik pusatnya 4,7 untuk X dan Y-nya. Berarti kita dapat persamaan lingkarannya sama lingkaran, tinggal kita substitusi aja. Berarti kan X min 4 kuadrat ditambah Y min 7 kuadrat itu akan sama dengan R kuadrat. R-nya tadi 5 ya, 5 kuadrat. Berarti kita punya X min 4 kuadrat ditambah Y min 7 kuadrat itu akan sama dengan 25. Nah, jadi seperti itu untuk mencari persamaan lingkaran dan menentukannya, itu menentukan jari-jari dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut. Hmm, Yang namanya yang namanya irisan kerucut ya, di sini pasti ada yang namanya parameter gitu. Pasti dia bergerak eh, tidak, istilahnya apa ya? Kita punya parameter di sini. Parameter dari suatu X, X dan juga Y. Jadi X dan Y ini kan kalau di persamaan biasa kita cuman tahu apa ya, X Y-nya itu kita cuma X itu pasti bergantung kepada mempengaruhi Y kan, karena di persamaan linear biasa kan pasti X mempengaruhi Y. Sedangkan ini X dan Y itu keduanya terpisah gitu. Jadi nggak berpengaruh. Jadi X ini FT dan juga Y ini adalah GT gitu. Jadi nggak, istilahnya tidak saling mempengaruhi antara X dan Y gitu. Tapi dia bisa uh, menjadi suatu menjadi suatu persamaan persamaan yang mana kita harus samakan di antara ininya, di antara parameternya. Jadi T, T di X itu harus sama dengan T di Y gitu. Istilahnya seperti itu kalau misalkan untuk parameter. Kemudian uh, oh, kehapus. Oke. Kalau mau mencari turunannya, turunan. Kalau ingin mencari turunan, kan kita tahu turunan itu adalah dy per dx kan. Sedangkan di sini y sama x eh, istilahnya nggak ada, nggak saling mempengaruhi. Artinya kita di sini menurunkan y terhadap t, dy per dt, kita juga turunkan lagi x yang x-nya terhadap t juga, dx per dt. Jadi kita punya dy per dx itu adalah dy per dt dibagi dx per dt gitu. Jadi istilahnya kita turunin turunin x, turunin y gitu. Terus kita masukin ke persamaan turunan ini. Begitu juga dengan integralnya. Integralnya sama, kita biasanya integralnya itu dalam dalam parameter parameter t biasanya. Oke.
daripada bingung, kita langsung coba ke latihannya ya. Oke, tapi nih di sini untuk turunan kedua, kan kita tahu turunan kedua tuh DY aksen per DX kan. Tapi karena eh, lagi-lagi Y aksen dan X ini tidak mempengaruhi satu sama lain, jadi kita punya di sini, eh, oh iya, DY aksen per DT dibagi DX per DT. Per DX per DT. Ini untuk turunan kedua, tuh, sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat gitu. Oke, kita langsung ke ininya aja, ke latihannya. Oke, di sini kita ingin menentukan turunan kedua dari X itu sama dengan 5 cos T dan Y itu sama dengan 4 sin T. Tuh, yang mana T-nya ada di antara 0 dan juga 3 sampai 3. Nah, di sini kan kalau turunan kedua kan artinya kita bisa cari turunan pertamanya dulu ya supaya memudahkan itu. Nah, turunan pertama adalah dx dy per dx. Nah, dy per dx itu adalah dy per dt dx. Nah, artinya kita punya di sini y adalah 4 sin t. Turunan dari 4 sin t adalah 4 cos t dibagi dengan dx per dt adalah 5 cos T. Kalau kita turunin, itu min 5 sin T ya. Turunan 5 cos T. Artinya di sini kita punya dy per dx-nya adalah minus 4 per 5 dikali cos dibagi sin adalah kotangan ya. Kotangan T. Jadi turunan pertamanya ini. Tapi sampai sini belum cukup karena kita pengen mencari turunan keduanya. D kuadrat Y per dx. Nah, ingat nih teman-teman, kita di sini nggak menurunkan Y lagi, tapi kita menurunkan menurunkan DY per DX-nya. Itu biasanya yang sering salah tuh karena dia DY per DX, DT ya, per DX per DT. Jadi ini kita ininya turunin yang ini untuk yang Y-nya, bukan yang ini lagi, 4 sin T lagi. Berarti turunan dari min min 45 kotangan T berapa? Min 4 per 5 turunan kotangan. Kotangan kan cos per sin ya. Berarti turunannya satu minus minus satu minus satu minus satu per sin kuadrat. Berarti kosekan. Kosekan kuadrat T dibagi ini dx masih dx per dt gitu. Dx per dt-nya tadi itu 5 min 5 ya. Min 5 sin T. Berarti kita sederhanain. Berarti ini jadi positif ya. Minus positif minus lagi. Berarti minus 4 per 25 T secant kuadrat T per sin T gitu. Atau kalau mau diinin berarti minus 4 per 25 dikalikan dengan 1 per sin. Sorry. 4 25 sin pangkat 3 T. Jadi turunan keduanya ini. Oke. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau apa, langsung di chat aja ya.
Oke, lanjut soal berikutnya. Kira sekarang kita ke integralnya. Jika X itu sama dengan 2T min 1 dan Y itu sama dengan T kuadrat plus 2, yang ditanyakan adalah integral 1 sampai 3 X Y kuadrat dx. Oke. Kita di sini caranya kalau untuk integral ini kita ubah dulu semuanya ke dalam parameter T. Biasanya itu yang memudahkannya gitu. Jadi tipsnya kan ini X sama Y dalam parameter T, maka harus dalam parameter T gitu. Kita punya X itu sama dengan 2T min 1 ya. Berarti dx kita punya 2 dt. Kemudian yang ditanya adalah integral 3 X itu adalah 2T min 1. Y-nya, sorry, integral Y-nya itu adalah T kuadrat plus 2. Tapi jangan lupa dipangkatin 2. Terus dikali dx. Dx itu adalah 2 dt. 2 dt. Nah, karena ini adalah 1 dan 3, ini adalah uh, yang nilai yang tergantung sama sama X ya. Karena kita udah ubah jadi T di sini, artinya kita harus cari cari dulu kira-kira ketika X sama dengan 1 dan ketika X sama dengan 3, T-nya berapa gitu. Oke. Di sini ketika X sama dengan 1, berarti kan T-nya itu sama dengan 1 sama dengan 2T min 1 ya. Berarti T-nya itu sama dengan 1. Terus ketika X-nya sama dengan 3, ini 3 sama dengan 2T min 1, berarti T-nya itu sama dengan 2. Jadi sininya ini 1, ini 2. Gitu. Nah ini udah tinggal di iniin aja. Ini kan koefisien bisa dikeluarin ya. 2 integral 1 sampai 2 dari 2T min 1 dikalikan T kuadrat. Berarti ini kan berarti T pangkat 4 ditambah 2T kuadrat 2XY ya. 4T kuadrat. 4T kuadrat ditambah 4 ini dt. Terus kita kalikan lagi 2 integral 1 sampai 2. Ini berarti T pangkat 2T pangkat 5. Kemudian ditambah 8T pangkat 3 ditambah 2T dikurangi T pangkat 4 dikurangi 4 dikurangi 4T kuadrat dikurangi 4 ini dt. Di sini kita punya 2 integral 1 sampai 2. Oh, kita langsung integralin aja ya. Berarti 2T ini udah nggak ada yang bisa diin lagi. Oke, sudah. Berarti ini eh 2/6 ya. 1/3. 1/3 X pangkat 6 ya. Ditambah yang ini dulu nih. Kita diurutkan. Berarti minus minus 1/5 T pangkat 5. Kemudian yang ini ditambah berarti 8/2. 2 T kuadrat. 2T kuadrat. 4T kuadrat. Bentar, bentar. 8/2. 2T pangkat 4. 2T kali 4. 2T kali 4 harusnya 8T enggak sih? Bukan 2T. 2T dikali yang ini. 2T kali ini.
Oh, dikali 4. Oh iya, benar-benar. 8T ya. Oke, oke. Udah benar semua kah? Min 4 T pangkat 4 min 4 T kuadrat min 4. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Kemudian yang ini 8T. Berarti ini kan 4T kuadrat ya. T kuadrat diintegralin. Sisa ini. Sisa min 4 berarti min 4T. Ini dari 2 sampai 1. Nah, ini tinggal di ini aja sih. Tinggal dikurangi aja. Berarti 2 pangkat 6 per 3 ya. Dikurangi dikurangi dengan 1/5 dikali 2 pangkat 5 ditambah 2 dikali 2 pangkat 4 ditambah tambah 4 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 2. Terus kita kurangi dengan 1/5 ditambah 2 4 dikurangi 4. Nah, ini tinggal dicoba di ini aja ya, dipakai. Ini mau nggak mau harus manual sih, soalnya dihitung dihitung sendiri gitu maksudnya. Berarti kalau kita hitung kan ini 2 pangkat 6 itu 64 ya. Berarti ini dikurangi ini 63/3. Terus 2 pangkat 5 minus 2 pangkat 5. 32 dikurangi 1, 31/5. 31/5. Terus kita tambah sini 2 pangkat 5, 32. 32 kurangi 2, 30. Tambah ini sama ini kita kurangi 4 kali 4 16 tambah 4 20. Yang ini minus 8 ditambah 4 berarti minus 4. Nah, ini tinggal dihitung. Karena tidak ada, kita coba latihan lagi. Ini saya ambil dari soal, coba ambil dari soal tutorial ya. Kita coba kerjain yang A dulu nih. Yang pertama itu adalah tentukan persamaan garis singgung. Kalau mau mencari garis singgung, kita mau nggak mau harus cari gradien kan. Kalau mau cari gradiennya berapa, dan juga titik X1 dan Y1-nya berapa. Itu kalau mau mencari persamaan garis singgung gitu. Berarti kalau misalkan untuk mencari gradien itu sendiri, kita tadi 16 min 4 ya sih, bukan 16 plus 4. Yang mana tuh? 16. Oh iya, ini minus ya. Ini 12. 12. Oke. Ada lagi kah yang salah? Ini tinggal dihitung aja sih sebenarnya. Oke, lanjut lagi ya. Kan ini berarti kita harus cari di per dx dulu ya. Sini. Di per dx. Maka kita harus cari dy per dt. Nah, di sini katanya y-nya akar t, berarti turunan turunan dari akar t itu 1/2 ya. 1/2. 1/2 akar t dibagi
dx per dt-nya T, berarti dibagi satu. Berarti di sini turun dy per dx-nya 1/2 akar T. Nah, kan di sini yang diminta adalah ketika T sama dengan 1/4 ya. Ketika T sama dengan 1/4, arti kan kita tinggal substitusi kan. Dy per dx itu adalah 1/2 dikali akar 1/4. Ini berarti 1/2 dikali setengah. Berarti sama dengan satu. Artinya dy per dx itu kan adalah m kan sebenarnya. M adalah dy per dx. Berarti di sini gradiennya satu. Tuh. Kita udah dapat gradiennya. Kita hasilnya sama dengan 1/4. Kita punya di sini x adalah t. Yang nanti x-nya 1/4. Terus y kita punya akar t. Ini setengah. Berarti x, y-nya 1/4 1/2. Nah, kita udah punya nih gradien dan juga titik potongnya. Nah, berarti kita mau nggak mau gitu, kita pakai persamaan garis singgung. Sama garis singgung tuh adalah y min y1 sama dengan m dikali x min x1 gitu. Kita tinggal substitusi aja, y-nya jadi ini, x1 x1-nya di ini, m-nya 1. Y min 2 ya, sama dengan 1 dikali X. Y sama dengan X ditambah 1/4. Ini Y sama dengan 4X plus 1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah ini. Ya, pertemuan keduanya. Di pertemuan keduanya itu adalah D, aksen per D dibagi dengan eh, D- Y per dx itu adalah di sini per 2 dikali T pangkat DDY pangkat betul akar T pangkat 3. Jadi kita substitusi ini ke ini. Berarti tanya minus 1/4 4 akar T pangkat 3 dibagi X-nya sama dengan T sama dengan 1. Berarti di sini kita punya minus turunan keduanya minus 1/4 akar T pangkat 3.
Sekarang kita coba kerjain yang yang C. Yang C sama, kita cari M dan juga X, Y-nya juga berapa. Berarti kalau cari M, kita harus cari turunan pertamanya ya, dy per dx. Jadi X-nya ini adalah T ditambah E pangkat T, Y-nya itu adalah 1 min E pangkat T. Min E pangkat T. Oke, berarti dy per dx ini kita turunin Y dulu terhadap dt. Dy per D bagi dengan dx per dt min E pangkat T ya. Dibagi dengan dx per dt berarti 1 ditambah E pangkat T. Nah, ini eh, turunan turunan pertamanya. Ini turunan ketika T sama dengan berapa? Oh, ketika T sama dengan 0. Ketika T sama dengan 0, kita substitusi berarti D per dx sama dengan M ya. Bagi 1 ditambah pengawal ya, setengah. Berarti gradiennya minus setengah gitu. Terus kita cari titik potongnya, titik X, Y-nya. Ketika T sama dengan 0 lagi, X kan T ditambah E pangkat T ya. Berarti 0 ditambah E pangkat 0. Berarti ini 0 ditambah 1 berarti 1 ya. Terus Y-nya 1 min E pangkat T. Berarti ini 1 dikurangi E pangkat 0. Berarti ini 0. Berarti X sama Y-nya sama dengan 1,0. Kemudian persamaan garis singgungnya berarti eh, Y kuadrat Y per dx kuadrat ini sama dengan ya, sekian per dt per dx per dt. Jadi d aksennya ini ya. Berarti kita harus cari turunan ininya di dt. D dy per dt kan tadi ini aja. Kan ini sama dengan U bagi P ya. Berarti kan turunannya U kuadrat, U aksen dikali P dikurangi. Berarti turunannya berarti minus E pangkat T dikali dikali dengan P-nya itu 1 ditambah E pangkat T. Terus kita kurangi E pangkat T dikalikan dengan E pangkat T. Ini E pangkat T. Ini dibagi 1 plus E pangkat T dikuadratkan. Kemudian kita bagi dx per dt-nya 1 ditambah E pangkat T. 1 ditambah E pangkat T. Kalau kita sederhanain, ditambah E kuadrat T ya. E pangkat T dikali E pangkat T. Terus kita kurangi E pangkat 2T. Per, ini jadi pangkat 3 nih. 1 ditambah E pangkat T pangkat 3. Ini hilang kan. Berarti sama dengan minus E pangkat T dibagi 1 ditambah E pangkat T dipangkatkan 3. Jadi ini keduanya.
Kalau itu disoalkan diminta nilai dari turunan kedua titik tersebut. Oh, diminta di titik tersebut ya, dalam persamaan T. Bentar, saya belum baca. Oh iya, itu substitusi. Oh iya, berarti yang ini kita substitusi ya tadi. Kalau balik lagi ke sini, kan sama dengan berarti tinggal substitusi aja nih. Satu, satu, berarti ini sama dengan minus 1/4 dikali 1/2 pangkat 3. Berarti ini sama dengan 4 dibagi 8/2, berarti -2. Iya, tinggal substitusi T aja sih. Nah, itu tetap dalam persamaan T atau T-nya diganti. Tetap dalam persamaan T. Tetap dalam persamaan T, tapi kalau misalkan kita diminta di di titik tersebut ya, berarti kita tinggal substitusi T aja. Berarti yang ini juga sama, kita tinggal substitusi T. Berarti minus E pangkat 0 per 1 ditambah E pangkat 0 pangkat 3. Ini minus 1/2 pangkat 3. Berarti sama dengan, kayak di sini mungkin ini kita eh, kita soal berikutnya ya kalian. Di sini kita ingin menentukan nih kira-kira A, persamaan tersebut elips atau parabola atau hiperbola. A, itu persamaannya apa? Jelas banget kelihatan sih yang kalau yang A. Ada yang tahu kah? Untuk yang A, dia jelas parabola karena lihat ini pangkatnya 2, ini pasti kalau ada yang berbeda pangkat itu di 4/3 X kuadrat. Jadi jelas ini adalah kurva parabola. Oke. Oke, B, untuk yang B, kira-kira dia kurva apa? Ini 4X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Ini kalau misalnya kita bagi 16 ya, jadi di kedua ruas kita bagi 16, berarti X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, ini kan A kuadrat sama B kuadrat nggak sama kan? Berarti dia eh, jelas kalau plus dia elips. Yang ini parabola, yang ini elips. Yang terakhir, yang C jelas ya. Itu ada minus di sini. Berarti kalau ada minus dia C jelas dia kurvanya adalah hiperbola. Oke, mungkin materi dari saya cukup ya untuk tentang irisan kerucut. Kurang lebih yang membahasnya tentang ini. Paling nentuin titik pusat, nentuin persamaannya apa, persamaan garis singgung, turunan, integral. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi cukup, ini mungkin cukup materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ojen. Jadi saya izin stop.
bisa kedengaran suara aku? Bisa kedengaran nggak suara aku? Ya, enak. Oke. Alright. Terus mari kita mulai sekarang. Ya, oke. eh, Kalian bisa lihat nggak sekarang? Bisa nggak? Bisa, Jan. Bisa. Oke. Alright. Halo semua. Aku Fauzan dan aku akan lanjutin dari materi teman aku Rizky dengan materi selanjutnya yakni mengenai vektor. Now, biasanya kalau kalian dengar eh, biasanya kalau dengar vektor aku sendiri biasanya kepikirannya itu sesuatu yang memiliki besaran sama arah. Namun kalau aku sendiri sih aku langsung kepikir itu tokoh tokoh yang di Despicable Me, vektor. Dan kata-kata dia itu malah jadi stuck sebagai panutan aku mengenai apa itu vektor. Dari slogan dia sendiri memiliki besaran atau magnitudo sama arah atau direction. Kalau vektor itu sendiri itu kalau di vektor itu sendiri sih itu bisa dikomposisi menjadi vektor basis-basisnya dengan I, J, atau kalau dalam kasus bidang tiga dimensi K. For example, ambillah contohnya bidang bentar. Oh, ngecek. Oh, ini kan. Jangan. Now, contohnya ambillah A ini atau B. Now, A dan B ini eh, aku ambilnya itu yang dua dimensi. Ada juga tiga dimensinya itu can be separated into vektor yang I sama J-nya atau kalau diubah ke notasinya itu adalah eh, corner bracket A1, A2 atau A1I tambah A2J atau dalam kata analogi kita jalan kaki ke kanan sebanyak AI kali tambah kita jalan ke atas sekitar A2 kali. Nah, kalau ada bidang K-nya itu kita akan nambah plus A3K atau dalam kata lain jalan A3 kali ke arah K. Now, ada dua notasinya. Satu itu menggunakan vektor basis atau IJK atau juga bisa memakai yang namanya unit vektor. Unit vektor itu baikkan ambillah sebuah vektor dengan arah apapun. Setelah itu kamu bagikan bagikan panjangnya sampai ke unit yang panjangnya satu. Atau kalau diubah itu sama aja hasilnya adalah A1I tambah A2J tambah A3K itu juga bisa disimbolkan dengan panjang vektor tersebut, namun ke arah A tersebut. Atau biasanya notasinya biasanya bisa n copy atau dalam aku sih pakainya dir yang artinya direction, direction ke arah vektor A tersebut. Untuk analoginya lebih lanjut itu kita bisa bayangkan sebuah orang lagi coba jalan kaki dari titik A ke titik B. Dan let's say jalurnya itu menyerupai suatu segitiga. Like this one. Untuk orang tersebut tiba ke B dari A, dia bisa antar jalan kaki tiga, tiga langkah ke kanan, lalu empat langkah ke atas, atau dia bisa aja daripada tiga empat itu bisa lima langkah ke arah B tersebut. Nah, kalau ubah analogi tersebut ke notasi vektor, itu bisa dibaca jadi tiga langkah ke kanan atau tiga I plus empat langkah ke atas atau J, or bisa juga lima langkah ke arah R atau ke arah B atau dalam notasi ini R. R ini adalah vektor eh, vektor ukuran satu pada arah ke arah sana. If you think about it. Now, kalau bagian yang pertama ini yang pertambahan pengurangan perkalian skalar sih aku akan cepet karena it's actually quite easy. Setelah itu
yang perkalian vektor itu nanti aku akan slow down untuk bisa jelasin. Kalau pertambahan pengurangan vektor sih, udah cukup jelas itu. Kalau kamu punya dua vektor yang ditambah, kamu itu hanya ada menambahkan menambahkan yang komponennya sama. Contohnya, bila kita memiliki dua vektor, yang satu memiliki komponen A1, A2, sementara vektor yang satu lagi B1, B2, itu hasil pertambahannya itu A1 itu komponen komponen vektor yang memiliki vektor basis yang sama kita tambah untuk semuanya. Dalam kasus ini A1 ditambah dengan B1, sementara kalau A2 ditambah dengan B2. Atau kalau dengan notasi yang IJ itu A1 plus 1I tambah A2 B2J. Oh ya, tambahan juga, almost forgot. Eh, almost forgot. Sedikit tambahan juga, kalau titik sama vektor itu brackets-nya itu beda. Kalau untuk titik itu kita memakai brackets, rounded brackets, like this one. Biasanya kalau kita nulis titik di sebuah uh, koordinat itu we would use this. Sementara untuk vektor kita memakai sharp brackets. Kalau yang pernah lihat HTML itu pasti pernah lihat itu sebagai permulaan untuk setiap code-nya. Now, kalau subtraction itu hampir sama juga. Itu itu adalah kurangin semua komponennya yang memiliki vektor basis yang sama. This case yang tadi A1 min B1, A2 min B2, atau bisa juga dengan IJ A1 min B1I tambah A2 min B2J. Kalau geometrinya itu juga geometri itu ada pemandangan ke matematikanya. Kalau ke geometrinya itu apa yang kamu bisa lakukan itu you can take vektor A ini, lalu apa yang kamu lakukan itu Anda menyambungkan ujung kepala A dengan ujung ekor B dan ambil titik awalnya semua yakni di A serta yang ekor titik akhirnya yang di B, gabungin dan itu adalah vektor A plus B. Kalau pengurangan kayak gitu hanya saja vektor yang min ya, contohnya A, A min B itu ukurannya sama, hanya saja diputar 180 derajat secara geometrinya. And so what you do is that lakukan hal yang sama, hubungin yang ujung ujung kepalanya dengan ujung ekor yang satu lagi, lalu hasil dari dua ujung tersebut itu akan menunjukkan vektor resultan kita. Atau untuk tiga dimensi, again, it look pretty much it's exactly the same, hanya saja diekspansi ke bidang K-nya juga. Untuk scalar multiplication itu again mirip kayak yang addition subtraction, kita hanya mengalihkan skalar kita untuk setiap anggota komponen dalam vektor kita, yang di I, yang di J, atau yang di K. It look like this. Dan kalau geometrinya itu seakan-akan bayangkan ini vektor A yang memiliki let's say segede itu, kalau dikali let's say dengan 3 kalinya atau C kalinya akan diperbesar sebanyak C kalinya, atau kalau mau dikurangin kita bisa dikalikan dengan angka yang dikurang di bawah satu, contohnya setengah, sepertiga, seperempat, atau seterusnya. Now we go to the nitty-gritty vector multiplication. Now, untuk perkalian vektor tersebut itu ada dua. Satu memberi kita hasil yakni sebuah titik, skalar, dan kita namakan dot product dengan notasi perkaliannya titik. Dan kedua itu sebuah perkalian yang akan menghasilkan kita sebuah vektor dengan pertanda kalinya yakni sebuah x. Mari kita mulai with the dot product. Dot product sendiri itu secara definisinya itu adalah A dot B itu sama dengan sumasi dari semua sumasi dari perkalian tiap tiap koefisien yang berada di vektor basis yang sama. Untuk jelasin lebih dengan kata-kata yang uh, lebih dimengerti, itu ambillah suatu kasus di mana A dot B. Dalam kasus ini A dan B-nya itu berdimensi 2. Jadi A dan B itu memiliki komponen I dan J, A1, A1, A2, dan B1, B2. Kalau di dotin itu apa yang kita lakukan itu kita kalikan dengan yang memiliki vektor basis sama. Nah, kasus ini A1 dan B1 berhubungan dengan I copy, jadi kita perkalikan itu ditambah dengan A2 dan B2 yang
A2 dan B2 yang memiliki vektor basis sama yaitu J copy. Lalu ini bisa diekspansi terus. For example, untuk 3 dimensi kita lakukan yang sama A1, sorry. B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Dan ini bisa lanjutin lagi, contohnya untuk A dot B yang let's say n dimensi, yang let's say bayangin suatu, it's kind of hard untuk bayangin suatu uh, plane yang memiliki n dimensi banyaknya bisa sampai 10, 11, 12. Kalau kalau vektor A dot B dengan dimensi sebanyak itu akan memiliki bentuk yang sama, yakni A1 B1 tambah A2 B2 tambah seterusnya sampai akhirnya sampai semua komponen dari semua vektor basis itu tak terkali sama disumasi. Hal ini bisa disingkat dengan tanda summasi sum dari yang dimensi paling awal 1, dimensi paling sampai dimensi terakhir yang n, bisa berapapun. Untuk sekarang sih karena ini masih dasar, kita baru bacanya yang dimensi 1, 2, sama 3. Mungkin aja di depan nanti ada dimensi lebih tinggi lagi, but for now, this is enough. Now, if you look at it, dan itu adalah kelihatan matematikanya. Now, kalau secara geometrinya, if you take, oh ya, if you find, kalau kamu lihat itu, salah satu sifatnya itu A dot B itu sama dengan panjang A dikali panjang B kali cos dari sudut terkecil di antara mereka. But of course ada pertanyaan, why is that? Kenapa itu terjadi? Now, uh, cara kita lakukan itu adalah memakai dua lagi sifat dari perkalian dot, yakni perkalian dot antara dua vektor yang sesama jenis sama hukum kosinus. Now, untuk untuk A dot A tersebut itu nanti hasilnya akan sama dengan panjang A kali panjang A sambil cos sudut di antara keduanya. Kalau vektornya sama persis itu artinya sudut di antara mereka itu 0 karena root 1. Jadi hasilnya itu hanya aja panjang mereka dikuadratkan. Kalau hukum kosinus ini, if you drive it, itu kosinus itu adalah if you take this is that ini kita memiliki suatu segitiga memiliki panjang vektor B sama A, dan resultannya yang C itu hasil dari min B tambah A atau A min B. Nah, untuk cari tahu panjang C tersebut ini, kita karena ini segitiganya bukan segitiga siku-siku, itu kita harus pakai hukum kosinus, yakni A kuadrat, panjang A kuadrat tambah panjang B kuadrat. Ini bagian Pitagorasnya. Kalau kalau ini segitiga siku-siku, nanti bagian ini akan menghilang karena cos 90 derajat itu 0. But karena ini bukan segitiga sempurna, maka ini harus ditambah. Nah, kalau lihat-lihat lagi nih, panjang C kuadrat ini mirip juga dengan C dot C. Nah, C sendiri kita tahu identitasnya itu adalah vektor A dikurang vektor B. Maka kita bisa substitusi jadi A min B dot A min B. Atau kalau di ekspansi memakai perkalian pelangi, itu nanti hasilnya A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali dot A dot B. Nah, kalau lihat ini harus sama dengan yang ini, yang hukum kosinus tersebut. Dan kalian bisa lihat, atau bisa di sini, itu kalian bisa lihat bahwa bagian yang panjang A kuadrat sama B kuadrat tersebut itu bisa saling menghilangkan karena kuantitasnya sama. Yang akan jadi akan sementara yang min 2 di kedua sisinya itu bisa dihilangkan karena well it's the same number. Jadi kita akan sisa dengan uh, A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta di antara keduanya tersebut. Nah, aplikasinya itu untuk apa? Itu kita bisa memakai dot product tersebut untuk menentukan panjang atau sudut di antara dua garis tersebut. For example, bayangkan kita memiliki suatu uh, plane X, Y, Z. Setelah itu kita punya 3 titik, P di sini, Q di sini, dan R di sini. Dengan P itu letaknya di 100, Q itu di 010, sama R itu berada di 002. Nah, sekarang pertanyaan, berapakah sudut yang ada di antara PR sama PQ? Nah, kalau ingat yang sebelumnya, kita bisa pakai dot product karena uh, because of bagian ini yang memiliki cosinus theta. Apa yang kita bisa lakukan, kita bisa rearrange
rearrange rumus ini sehingga cosinus theta ini ditinggal sendirian akan menjadi cosinus theta sama dengan PQ dot PR, setelah itu dibagi dengan panjang PQ sama panjang PR. Kalau panjang PQ PR itu kita bisa lihat dengan mengurangi, dengan dikurangi saja. Nah, in this case, PQ-nya ini kita telah hitung sebagai min 1, 1, 0, sama PR ini adalah min 1, 0, sama 2. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa cosinus theta itu sama dengan vektor PQ ini didotin dengan vektor PR, itu dibagi dengan panjang kedua, dibagi dengan perkalian antar panjang keduanya. Yang kalau dihasilkan namanya 1 tambah 0 dibagi akar 2 kali akar 5, nanti hasilnya 1/10. Nah, untuk cari tetanya atau sudut diantaranya, we will have to use, akan kita pakai suatu inverse dari cos untuk menghilangkan cos yang ada di sebelah theta tersebut. Jadi hasilnya akan jadi theta itu sama dengan cos inverse dari 1/10. Kalau mau ingin angkanya pakai kalkulator. Now, here's something interesting. Kalau kamu lihat ini, angka ini, it's angka ini sebuah positif, is positif, ya. What this means is that, dan kalau kita lihat lagi rumus yang di atasnya itu, ya, uh, ya, kalau rumusnya positif kan ini artinya ini positif. And so apa yang kita bisa lakukan is that sign tanda dari A dot B itu bila kos kos dari kos dari perkalian tersebut itu lebih dari 0, itu artinya sudut di antara mereka itu akut atau di bawah 90 derajat. Kalau kos di antara mereka itu 0, kalau kos di antara 0, maka artinya sudut di antara mereka berdua itu 90 derajat atau siku-siku, dan kalau melebihinya itu tetanya itu lebih besar daripada 90 atau obtus. Now, we reach now the next part, and that is uh, now one of these things itu adalah materi yang sebenarnya itu adalah mengenai proyeksi proyeksi vektor B atau vektor A terhadap vektor temannya A atau B. Nah, salah satu caranya itu adalah mengingat kembali bentuk bentuk vektor. Kalau vektor itu esensinya akan tergantung magnitudo sama arah atau magnitude and direction. And so apa yang kita bisa lakukan itu untuk cari proyeksi B terhadap A ini, apa yang kita lakukan, kita pertama mencari dulu proyeksi skalar atau panjangnya terhadap A tersebut. Atau dalam notasi aku itu B aksen. B aksen ini kalau lihat itu sama aja dengan panjang B dikali dengan cos theta. Apa yang kita dapat itu nanti proyeksinya terhadap A. Namun ini baru skalar, baru angka, belum ya, baru angka, ya, angka. Jadi karena masih skalar, maka kita harus kalikan dengan arahnya terhadap A untuk bisa A, untuk bisa jadi vektor proyeksinya. Nah, proyeksi B terhadap A itu karena ini sebuah vektor pasti bentuknya akan uh, mirip dengan format vektor biasa, yakni magnitudo sama arah. Atau dalam kasus ini magnitudo magnitudo B dalam proyeksinya atau uh, B aksen dikali direksi ke A tersebut. Nah, direksi A ini itu bisa diturunin dari vektor A sama dengan panjang A kali direction dari copy. Kita bisa pindahin yang lain ke kiri, akan dapat direksi A itu sama dengan vektor A dibagi panjangnya. Dari dapat ini kita bisa substitusi ke dalam, itu dapatnya substitusi ke dalam ya. Oh ya, sorry. Substitusi ke dalam dapatnya nanti B aksen kali vektor A dibagi dengan panjang A tersebut. Kalau kita gabungin sama setelah itu kita ubahin B aksen jadi B balik lagi, kita dapatnya B panjang B dibagi panjang A cos theta alpha. Nah, kalau lihat di buku, kalau lihat di slide-slide itu ini belum pas rumusnya. Dan caranya karena di atasnya itu sebuah dot product. Kalau cara itu kita hanya perlu dikali dengan panjang A lagi, kita dapatnya panjang B dikali panjang A dikali cos theta sudut terkecil di antara keduanya dibagi dengan panjang A kuadrat karena dikali lagi. Dengan vektor
dengan vektor A tersebut. Nah, kalau bagian atas ini kita bisa langsung substitusi, jadi dapatnya adalah A dot B dibagi dengan panjang A kuadrat, dapat A. Nah, kalau mau yang lebih simpel lagi, kita bisa A-nya itu bisa disintegrasi, jadi A itu bisa jadi panjang A dikali direction ke arah A tersebut. Setelah itu kita bisa hilangin A kuadratnya dan satunya itu hilang, dapatnya adalah A dot B dibagi A ke arah A tersebut. Dan kalau kamu lihat ini benar sebuah vektor karena oh, A dot B itu skalar, A itu skalar, dan direction itu sebuah vektor. Jadi in a way ini bentuknya mirip dengan perkalian skalar C dengan vektor A. So in other words, direction A itu adalah vektor unit panjang satu ke arah sana. Dan kalau kita mau tahu proyeksi B terhadap A itu segini kalinya A dot B per A dot B per panjang A segitu skalanya dikali dengan direction dikali dengan vektor unitnya yang itu satu. And the second way is kita bisa cek ketegak kelurusan dari kita bisa cek oh sorry bukan ketegak kita bisa mencari suatu persamaan bidang dengan perkalian dot ini. Hanya saja kita perlu dua kondisi yakni sebuah vektor yang tegak lurus secara bidang sama suatu sama satu titik yang berada di dalam bidang tersebut. Asterisknya itu harus ada di bidang tersebut. For example, ambillah ambillah persamaan ini x plus 2y plus 3z sama dengan 0. If you look about this, ini pasti bentuknya itu sebuah bidang datar. Nah, datar dengan vektor tegak lurusnya itu bisa diambil dari koefisien dari persamaan tersebut, yakni 1, 2, sama 3. Sebenarnya, if you look at it, ini bentuknya mirip sama perkalian dot. Perkalian dot itu kan A1B1 tambah A2B2 tambah A3B3. Apa yang kita lakukan itu kita bisa pisahin jadi perkalian dot dua vektor dengan yang vektor pertama itu A1, A2, A3 sama vektor kedua B1, B2, B3. Kalau yang vektor A atau vektor B itu bisa jadi vektor yang tegak lurus. In this case, yang tegak lurus itu koefisien-koefisiennya. Kita bisa pisahin jadi vektor yang tegak lurus dalam permukaan ini yakni 1, 2, dan 3. Sama kalau yang B, ini aku ambil asumsinya itu titik awalnya itu titik 0, 0, 0, 0. Jadi kalau let's say kita punya titik P yang X, Y, Z, maka vektor B-nya atau vektor P itu hanya saja eh, cross bracket X, Y, Z. Nah, namun itu baru kasus spesifik yakni kalau titik awalnya itu 0, 0, 0. Bagaimana kalau titiknya bisa apapun random, bisa X, 0, Y, 0, Z, 0, apapun itu. Maka kita modifikasi aja. Yang karena ini adalah kalau vektor itu adalah ambil komponen-komponennya yaitu komponen yang ujung dikurang dengan komponen-komponen yang awal. Kalau yang awalnya itu min 0, min 0, 0, kita ubah ke uh, ekor yang bisa dimanapun, bisa di titik key yang ada di manapun di bidang tersebut, yang bisa posisi di X0, Y0, sama Z0. Dengan hal ini, kalau mau buat yang lebih umum lagi, A1, 2, 3 ini kita bisa umumkan dengan A, B, C, dot dengan yang tadi, yang vektor X min X0, Y min Y0, sama Z min Z0. Mengingat kembali karena mereka berduanya itu tegak lurus, maka cos dotnya itu karena tegak lurus, maka sudut di antara mereka itu 90 sehingga hasilnya nanti 0. Dan so, kalau kita substitusi masuk, nanti hasilnya segini. X min X0 plus B Y min Y0 plus C Z min Z0. Eh, ini semua kalau caranya semua titik yang bila dihubungkan dengan suatu titik awal x0, y0, z0 bila dikali dot oleh vektor tegak lurus sama dengan 0. Jadi it could be titik manapun yang ada di bidang tersebut yang titik awalnya x0, y0, z0 dan titik akhirnya bisa di manapun di bidang itu bila dotnya dengan tegak lurus sama 0 maka itu termasuk dalam bidang tersebut. It's the reason why syarat untuk temukannya itu hanya dua, yakni satu titik yang di bidang tersebut, bukan di atas di bawah, namun tepat di bidang tersebut, sama satu vektor yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Dan terakhir, dan bukan terakhir sih, dan ini kita memiliki cross product. Dan cross product ini catatannya it has to be untuk 3 dimensi dan ke atas. Kalau definisinya sendiri itu A cross B, bukan A dot B, itu kita, kalau ini kita harus pakai, sebenarnya sih, ini
rumus ini yang memakai determinan itu it's only gonna make sense karena it's only make sense kalau kita mulai masuk ke algebra linear because karena rumus ini memakai determinan-determinan. Kalau bagaimana caranya kita bisa dapetin sehingga itu dapetin segini kita bisa lakukannya secara manually if you do it manually. Kalau cara lakukan secara manual sih itu yang harus dijaga itu perkaranya hampir biasa, hanya saja yang perlu diperhatikan itu adalah eh, vektor-vektor basisnya I, J, sama K. Kalau catatannya itu adalah I itu adalah hukum-hukum perkalian cross untuk vektor basisnya, yakni memakai kaidah tangan kanan. Uh, there's many ways, but for me I know three. Bisa dengan jari, bisa dengan tangan dan telapak tangan, atau bisa juga dengan tangan uh, keempat tangan ini bisa dikepalkan. Hukumnya itu the law is that I cross J itu sama dengan K. Kalau kamu bayangin kalau I ke depan sama J ke kan I ke depan, J ke kiri, maka K-nya itu adalah ke arah yang ibu jarinya. Dan apa yang kamu lakukan itu kamu lakukannya untuk let's say semua posisi yang bisa. Nah, kita lanjutin itu J cross K itu sama dengan I, sama K cross I sama dengan J. Kalau dan mengingat kembali bahwa cross product itu anti komutatif, yakni kalau A cross B itu hampir sama dengan B cross A, hanya saja harus di rotasi 180 derajat atau dikali dengan negatif. Dan so kita bisa rearrange ini yang I kali I cross J sama dengan K, itu kita bisa ubahin jadi J cross I itu sama dengan min K untuk akomodasi dengan negatif yang ada di sifat antikomutatif tersebut. Sementara kalau K cross J itu sama dengan negatif I, sama kalau I cross K itu sama dengan min J. Dan juga satu lagi yakni kalau yang vektornya itu sesama arah, I cross I, J cross J, sama K cross K, itu karena rumusnya itu rumusnya itu panjang panjang A panjang B kali sin theta. Bila sinnya nol karena sama persis, maka itu juga nol. And so what you do is that kita kali pelangi semua ini A1I dengan B1I, karena I dengan I maka ini hilang. Jadi yang perlu dihitung aja itu ada yang A dengan J, A dengan K, J dengan I, J dengan K, sama yang K dengan I sama K dengan J. Kalau diurutin semua, itu kita akan dapatnya sekitar eh, A, A2, B3 min A3, B2, eh, I kopi tambah C kopi A3, B1 min A1, B3, tambah K kopi A1, B2 min A2, B1. Kalau di rearrange, terutama yang C-nya, sementara yang I-nya ditinggal, nanti akan bentuknya A2, B3. Bentuknya kayak gini. Itu kalau diubah ke bentuk determinannya, itu akan bentuknya seperti begini. Dan kalau kamu lihat itu sama persis dengan yang di atas tadi. Tadi. Terus, ya. Dan juga there's also some sifat-sifat, yakni kalau A cross B itu karena cross product itu menghasilkan sebuah vektor yang sifatnya itu akan tegak lurus terhadap A sama tegak lurus sama dengan B. Dan ingat bahwa ini juga sebuah vektor, maka semua vektor itu pasti memiliki magnitudo sama arahnya. Atau lagi-lagi, atau aku pakai simbol T, itu panjang T dikali arah T, atau kalau diganti T-nya dengan A cross B, dapatnya panjang A cross B ke arah vektor vektor baru tersebut. Kalau geometric loop-nya itu ya, eh, kalau geometric loop-nya itu apa yang dapat dilihat itu bahwa panjang A cross B tersebut itu eh, luas bisa disamakan dengan luas luas para luas suatu paralelogram atau jajar genjang yang memiliki sisi A sama sisi B.
Untuk buat yang istimewa kita pakai pertama itu adalah suatu luas dari sebuah persegi. Kenapa? Karena bagian sinnya itu karena sin 90 sama 1, maka kaliannya itu dimulakan dari cuma panjang A dikali panjang B panjang. Jadi jadi luas ini nanti akan sama dengan panjang vektor A cross B yang akan menuju tegak lurus dari bidang ini, atau dalam kasus ini akan menembus layar aku ini. Namun untuk kasus yang lebih umum di mana sudutnya bisa gonta-ganti, itu kita tambahin sin theta untuk akumulasi. Contohnya untuk jarak genjang itu rumusnya itu alas kali tinggi. Kalau alasnya it's definitely A. Namun kalau tingginya itu bukan B, karena B itu sebuah sisi miringnya. Untuk jadi tingginya kita harus kali dengan sin theta untuk dapat proyeksi B terhadap B yang akan menjadi tinggi jarak genjang tersebut. Now, Nah, apa lagi yang kita bisa lakukan itu adalah mengikuti dari yang perkalian dot yang sebelumnya, itu kita bisa juga mencari uh, persamaan bidang, persamaan bidang. Namun dalam kasus ini kita bisa memakai daripada syarat satu titik di bidang sama satu vektor yang 30 dalam bidang tersebut, kita bisa memakai 3 titik yang ada di bidang tersebut. Persamaan bidangnya itu, dan ini akan memakai dan ini akan memakai uh, memakai perkalian cross. For example, bayangkan aku punya 3 titik, titik P, Q, sama R. Nah, kalau sama nanti aku akan nambahin satu lagi titik P, Q, R, S, dan S ini akan memiliki let's say koordinat X, Y, dan Z. S ini itu sebagai placeholder untuk variabel, jadi titik S ini bisa dimanapun selama di bidang tersebut. What we can do is that untuk cari vektor yang tegak lurus, kita bisa memanfaatkan uh, perkalian cross. In this case, PQ yakni akan jadi sebuah vektor dikali dengan di-crosskan dengan QR, itu akan menghasilkan suatu vektor yang tegak lurus terhadap bilangan kita ini, yang aku bisa saya tambahin sebagai R, sebagai vektor R. So, nah, dengan R ini pasti akan memiliki vektor-vektor basisnya yang akan bisa ditandain dengan let's say R1, R2, R3. Now, aku sekarang punya R ini. Sekarang kita bisa pakai cara yang sebelumnya dengan perkalian dot. This, perkalian dot. This case, lagi-lagi kita ambil, let's say, kita ambil salah satu vektornya bisa PQ atau QR. Itu kita dapat R vektor didotkan dengan PQ kan, itu sama dengan 0. Atau kalau mau dibanding bisa jadi R1, R2, R3 dot. Let's say ini bisa. Oh, sorry, hampir lupa. Uh, ini bisa, ya ini pakainya itu QS bukan PG sama QL, karena kalau PG QL itu kasus istimewa karena itu titiknya tertahan, itu nggak berada kemana-mana. Kalau ini kita carinya pesanan bidang yang dimana semua titik itu berada di bidang tersebut, so we're gonna have to use the variable part ya. Dari S ke Q, dan S ke Q ini itu aku semestinya itu S-nya itu letaknya di X dikurang dengan letak Q-nya, bisa XQ contohnya. Sementara Y yang letak S-nya dikurang YQ, setelah itu Z dikurang dengan ZQ. Dan setelah itu kita rumusnya yang tadi, yang kayak tadi itu kita turunin jadi nanti R1 X min XQ plus R2 Y min YQ tambah R tambah R3 Z min ZQ. Dan mengingat bahwa ini tegak lurus, maka hasil perkalian dotnya itu sama dengan 0. Dan finally, dan mungkin yang ini sebelum masuk ke sesi kerjain beberapa soal itu mau tambahin mengenai namanya persamaan garis di ruang.
Now, now, kan kalau sebuah persamaan garis di ruang, maka sideways is gonna be a line yang akan memiliki rumusnya adalah, dan ini mengandung parameter, yakni semua variabelnya eh, itu tergantung pada suatu variabel yang lain dari ketiga itu dan mereka saling independen. Atau bisa ditulis juga dengan fungsi x terhadap t waktu, y terhadap t sama z terhadap t. Nah, mengingat bahwa ini persamaan garis, maka technically semua ini fungsi x terhadap t, y terhadap t sama z sama t itu juga harus harus mengikuti formula persamaan persamaan garis. Dan kalau yang itu akan sama dengan mx plus b. B ini itu titik awalnya, m-nya gradiennya, sama x ini sebenarnya bukan x, no kasus ini seharusnya t because it's a function of time. Terus mt plus b. Nah, ada dua syarat untuk cari garis ini, yakni kita harus memiliki vektor arah. Ke arah mana garis kita? Apakah atas, ke bawah, ke kiri, kanan, atau ke arah manapun yang kalian bisa bayangkan. Dan juga kita harus memiliki suatu titik awal untuk garis kita. Titik ini aku let's say pakai itu titik P yang memiliki letak x0, y0, z0. Nah, kalau kita karena ini semuanya persamaan garis, kita bisa ekspansi jadi nanti xt-nya itu sama aja dengan x0. X0 itu berperilaku sebagai b-nya, sebagai titik awalnya, ditambah dengan gradien ke arah x tersebut atau ke arah vektor vektor i copy mx kali t, koma y0 plus gradien gradien terhadap bidang y dalam waktu, koma setelah itu titik awalnya z0 ditambah dengan gradien mz t. Nah, ada sebuah pertanyaan. Gradiennya apa? This is the kicker. Gradiennya itu ternyata adalah gradiennya itu dapat dari vektor arah kita. Vektor arah kita itu pasti karena ini tiga dimensi pasti akan terkomposisi dari tiga komponen. Let's say ada A besar, B besar, sorry, A besar, B besar, C besar. Ini ini adalah gradien kita. Reason being is because vektor arah itu kayak menentukan bukan cuma arah namun juga seberapa besar berkembangnya garis ini. Kalau garisnya sejajar dengan ini, maka let's say kalau vektornya itu let's say 1, 1, 1 untuk R-nya, maka vektor arah kita ini akan pertama ke kiri 1, ke kanan 1, dan ke Z 1 untuk setiap untuk setiap T yang berlalu. Jadi in a way satu-satu ini seakan gradien untuk setiap titik T, pasti untuk setiap T akan naik T kali. Contohnya kalau if it's sejajar itu pasti akan gradien sama dengan ini. So what we do is that look at x0 plus AT, Y0 plus BT, Z0 plus CT. Nah, ini rumus vektornya, namun ada juga ada rumus lagi dapat ini, yakni rumus parametrik sama rumus simetrik. Kalau rumus simetrik itu kita menyampaikan semuanya terhadap T. In this case, kita bisa asumsi ini kayak let's say X ini sebagai Y dan ini sebagai Z. And so secara parasimpatiknya dulu, X itu sama dengan X0 plus AT. Sementara Y itu sama dengan Y0 plus BT. Setelah itu Z itu sama dengan Z0 tambah CT. Nah, untuk yang simpatiknya itu kita samakannya dengan menyamakan dengan T, karena mereka semua memiliki komponen T di persamaan mereka. Kita uh, pindahin semuanya sehingga di satu sisi cuma T saja. What we'll get is that nanti X min X0 per A terus sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Dan so kita sekarang punya setting terus setting ada tiga persamaan, namun setting ada dua persamaan, namun satunya itu bisa dimasukin ke dalam notasi vektor untuk jadi brackets
brackets X, Y sama Z. So ya, Cip. Um, Kalau ada yang menanya bisa nanya aja sih. Ini pertama kali aku tutor, jadi kayak sedikit apa ya, buru-buru sama. Tadi seharusnya ada scriptnya, namun I kind of gone over it ya. Nanti after this kita bisa kerjain berapa soal dari soal tutor. Uh, yang ask ya. Oh ya, dan juga kalau aku kecepatan bilang, hey guys, ini this is I'm still kind of a very much rookie, so please give me advice. Ya, ada yang mau nanya? Just ask away if anything is ambiguous. Sebenarnya tadi penjelasannya mau kayak lebih dalam lagi, namun I kind of lost my head at the moment. Nothing. Alright then. Kalau nggak ada, kita bisa coba lakuin berapa soal. Let's start off with kita. I'll take like satu soal untuk, let's say, bukan satu soal sih. I'll take soal-soal yang cukupnya, dan kalau semakin besar mungkin kita bisa lakukan like 2 atau 3 soal di dalam soal tersebut. Let's take. Alright. Let's take. Now, let's now I have this punya pertanyaan ini aku dapatnya dari tutorial 3 kelas aku. Itu carilah sudut antara U sama V dengan yang diberikan itu U-nya memiliki komponen A1 A1 A2-nya itu 2,2 sama 0,3. In this case itu kita bisa memakai peraturan, kita bisa memakai perkalian perkalian titik. U V, kita rearrange. Cos tetanya itu akan sama dengan U dot V per panjang U kali panjang V. Nah, untuk U dot V itu sendiri itu kayak yang tadi kita menjumlahkan saja perkalian dari yang memiliki vektor vektor basis yang sama, yang I dengan yang I dengan J dengan yang J. Sementara untuk kalau panjangnya itu kita bisa dengan pakai rumus Pythagoras saja.
Dari yang ini itu kita bisa lihat bahwa 2 ini dikali dengan 0 itu sama dengan 0. Sementara kalau 2-nya dikali 3 itu sama dengan 6. Sementara dibaginya itu yang tadi 2 kuadrat tambah 2 kuadrat itu 4 tambah 4, 8 atau akar 8. Saya dikali dengan 0 kuadrat itu cuma 0 tambah 3 kuadrat itu 9 jadi akar 9. Nanti hasilnya akan jadi 3 akar 8. Atau kalau mau buat yang lebih bagus 6 per bisa dibilangin, 6 akar sorry angka 2 sorry angka 2. Oke. Kita bisa hilangin 6-nya nanti akan hasilnya 1/akar 2. Atau kalau dirasionalkan akan didapatkan kan setengah akar 2. Jadi sebenarnya kan cosinus tetanya. Nah, untuk dapat tetanya itu hanya saja kita arc cosin atau cos inverse dari setengah akar 2. Lalu kita bisa dapatnya cos setengah akar 2 itu thankfully itu angka cukup enak itu sama aja dengan 45 derajat atau pi/4. Nah, seperti itu. Kalau soal-soal yang lanjutnya tuh yang 10B, 10C itu mekanikanya itu mirip kayak gitu. Nah, next one itu kita memiliki adalah let's take soal nomor 12. Soal nomor 12 ini itu menanyakan tentang proyeksi proyeksi vektor-vektor itu terhadap vektor yang lainnya. In this case, now dengan ini semua itu there are two that I especially yang dua yang aku kayak ingin coba banget yakni there is one itu A sama D. Kalau A itu proyeksi V terhadap O, sama D itu adalah proyeksi O terhadap proyeksi O, proyeksi W terhadap O. Nah, oh ya benar. Regarding proyeksi, aku kayaknya harus jelasin lagi karena aku tadi sedikit um, kayak sedikit having a little bit of a fright ya. Kalau cara proyeksinya itu kita ambil sebuah let's say assumption. Kita punya dua vektor ini, aku sengaja pindahin kedua vektornya sedemikian rupa sehingga titik A, kedua itu sama pertemuan dan memiliki dua vektor A sama B. Itu awalnya. Nah, for proyeksi vektor itu sama aja dengan um, kita kita let's say mengarah kita mengambil bagian komponen yang sejajar dengan A tersebut, lalu kita nanya berapa kalinya dengan A sehingga kita dapat proyeksi B tersebut. Jadi, in other words, nanti pada akhirnya nanti kita akan punya nanti pada akhirnya itu akan memiliki suatu scalar, saya itu dikali dengan vektor A-nya. Ya, karena proyeksinya itu bisa let's say lebih besar daripada A atau bisa juga lebih kecil daripada A. So it's gonna look like this at the end. Nah, untuk pertamanya kita harus cari dulu berapa itu panjang B-nya. Nah, panjang itu baru skalar. Kalau bagian vektornya itu untuk selanjutnya, namun sebenarnya kita fokus dulu dengan panjangnya atau skalarnya. Nah, B ini well, panjangnya itu sama ada dengan 2 garis B. Nah, untuk cari tahu berapa banyak untuk cari tahu pan, untuk mencari tahu bayangan ini terhadap A, kita harus kali dulu dengan A dengan cos tetanya. Kalau sin tetanya itu kita dapatnya tinggi antar B sama A dari titik ujung B dengan vektor A. Ini kita perlu yang sejajar dengan A. So, kita kali dengan cos theta. Dan ini aku akan tandakan sebagai panjang B aksen. Ini artinya panjang B um, yang telah dikasih bayangan terhadap A-nya. Nah, kalau proyeksi B terhadap A itu bentuk pasti bentuknya akan memiliki magnitudo vektor tersebut sama dengan arahnya atau direction of V. Dalam kasus ini kita punya magnitudonya itu adalah panjang B aksen, lalu itu dikali dengan arah arah A. Sorry. Nah, arah A itu dapatnya di mana? Well, itu dapatnya dari rumus A-nya tersebut. Kalau A itu karena vektor juga akan memiliki bentuknya yakni magnitudo A
dikali dengan arah A tersebut. Kalau kita manipulasi, kita akan dapatnya vektor A dibagi dengan panjangnya akan sama dengan vektor unit A. Atau dengan kata lain, vektor panjang satu ke arah sana. What we then do itu kita substitusi ke dalam. Kita punya B aksen. Oh ya, ingat ini B aksen bukan B. Kalau nanti setelahnya kita akan masuk substitusi balik persamaan B yang awalnya. B aksen dikali dengan A per panjang A. No, apa yang kita bisa? Kita bisa pindahin yang scalar semua ke sebelah kiri, sementara A-nya itu kita tinggalkan. Nanti akan bentuknya mirip kayak gini. Dengan B aksen panjang B aksen dan per panjang A itu akan menjadi skala yang akan antar membesar atau mengecil vektor A kita ini. So it look like this. Nah, kalau yang tadi itu kalau dirumus di buku itu sedikit beda. Kan rumusnya itu in the book it look like A dot B per panjang A kuadrat vektor A. Dan itu hampir aja kita hanya perlu kali dengan, oh sorry, ini tambahin cos theta dari cos theta, kita kali dengan panjang A lagi. Untuk yang bagian atas sama bawahnya. What we'll get itu nanti dapatnya panjang B dikali panjang A cos theta per, karena A dengan A itu pasti, dan itu, oh sorry, ini kali kali eh, panjang A per panjang A, karena well, kalau aku kali dengan panjang A aja itu nanti akan mengubah hasilnya karena bukan satu harus sekali bahkan. And so what we'll get is nanti A squared dengan panjang A. Now, atas ini udah familiar untuk yang tahu dot. It's just itu cuma A dot B per panjang A kuadrat dengan A. Kan ada dua, sebenarnya ada dua rumus dalam ini. Bisa dengan vektor A aja atau bisa juga dengan vektor unit A-nya. Karena A itu lagi-lagi panjang A kali arah A atau vektor unitnya, kita bisa substitusi dapatnya hanya aja A dot B per panjang A kali arah A. Dan ini vektor karena ini skalar, ini bagian skalarnya, magnitudenya, dan ini arahnya. And so this is, by definition, it's gonna be a vector. Nah, kalau kita ambil yang A ini, proyeksi U terhadap V, sorry, sorry, proyeksi V terhadap U, sekali lagi, and kita bisa langsung aja masukkan uh, U dot V per panjang V kuadrat ke arah V-nya. This case we'll get 1, 2, 1. Okay, is 6 plus 0. That's right. Baik, akar 5, 4, 5 ke arah V-nya. Kalau V-nya itu sekitar 2, 0, 2, 0, min 1. It is, Halo Jan. ya. Setelah ini selesai ya, waktunya udah Oh ya, molor. ya. Ya, Oh, ya. thank you. Thank you, Van. Alright, dan oke, mengingat pokoknya cuma 5 menit lagi, I should also add, aku akan menambahin satu hal lagi. Cuma cepet, but it's gonna be helpful. Itu adalah menentukan volume. Now, to find a volume of something, biasanya kan rumusnya itu kita memiliki luas alas kali tinggi. Now, ini dua-duanya itu biasanya kalau awalnya kita skalar. Apa yang sekarang kita lakukan itu kita mencarikan volume benda anything really. Namun untuk kasus ini kita memakai bentuk-bentuk yang mudah seperti persegi atau let's say parallelopoid, yakni bawahnya itu sebagai jajar genjang. Itu kita
cari volume dari perkalian antar vektor-vektor. Nah, this is the part. Volume itu sendiri itu pasti angka. I mean, nggak, I mean, kalau di dunia kita ini belum ada namanya volume yang memiliki arah. I mean, if there is any, it's gonna look weird, ya. And so, apa yang kita bisa tahu bahwa mengingat bahwa ini kita lagi coba buatin semuanya jadi vektor, maka artinya perkalian antar ini dua, perkalian antar vektor ini sama vektor ini untuk menghasilkan suatu angka, it's not gonna pasti bukan cross, karena cross tidak menghasilkan vektor. And so it has to be, let's say, I know, height itu kita pakai h, vektor h, dot dengan luasnya atau vektor a. Now, here's the problem. A itu sendiri itu sebuah perkalian. Perkalian dari panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Ya sih, panjang kali lebar dari suatu bidang alasnya. Kalau alas itu, kalau luas itu biasanya panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar itu lagi-lagi itu semua vektor. Kita lagi coba buat. We're changing everything to vectors. Now, untuk perkalian ini, kita harus cari sebuah metode perkalian. Perkalian macam apa? Let's say length sama width. Perkalian macam apa yang akan menghasilkan suatu vektor? Pasti bukan dot, karena dot itu akan menghasilkan angka. Bila kita, let's say, misalkan malah masukkan dot, itu nanti jadinya perkalian skalar dengan vektor. Nanti hasilnya bukan angka, it's gonna be a vector, CH. Dengan C itu adalah L dot W. And so, harus pakai cross. And so, kita bisa substitusi dapatnya H dot L cross W. Length vector L, for vector L cross W didotin dengan H. Now, dan satu lagi, one more, and is ini perkalian ini strategi di perkalian dot, itu perkalian dot itu bisa menghasilkan baik positif sama negatif. Kalau angkanya positif, dan make sense karena volume kan biasanya ada positif, ada nilai positifnya. Yang doesn't make sense itu bagian negatifnya. I mean, there is no such thing in this world that has negative volume. I mean, mungkin aja ada, maybe there is, but cara bayanginnya itu I can't even imagine it. Dan mungkin aja ada, but we don't know. And so, untuk memastikan ini volumenya benar, kita harus pastikan tanda absolute di atasnya. Dot L cross W dot. Dan ini sekarang rumus volume untuk daripada pakai skalar yang panjang lebar tinggi, kita pakai vektor. And in a way, banyak sekali yang kayak, let's say, um, perhitungan-perhitungan matematik kita kayak luas, volume, terus menemukan dan seterusnya, itu kalau dalam ini kita ubahin angka-angkanya jadi vektor. Jadi apa perkalian macam apa yang bekerja sehingga nanti hasilnya pas untuk volume, karena angka harus dot. Kalau let's say, um, kalau fisika mungkin ada yang kayak kalau gaya, karena gaya itu vektor harus pakai cross. Ada yang let's say work itu scalar, nggak ada arahnya, so it has to be dot. Dan seterusnya. So, akan tergantung juga dari hasilnya apa, vektor atau scalar. Kalau tahu semuanya apa, saya kita bisa tentuin aja apa harus dot atau cross. Well, kayaknya segitu aja dari saya. Um, mohon maaf bila ada kesalahan. Ini pertama kali aku tutur. Jadi kalau let's say kalian memiliki saran atau tanggapan apapun, kirim aja ke saya. Nanti aku coba dengerin sama coba perbaiki cara metode mengajar aku sekarang. Segitu aja sih. Um, dan sampai jumpa. Dan juga selamat buka puasa untuk yang karena dikit lagi buka. On, on second. Oh man. Uh, one second nih. Um, Kalau mau unhide interface aku itu gimana ya, kalian? Gimana mau stop share? Uh, uh, ya namun juga kan ada tombol untuk stop share kan, itu aku hide-in barnya itu cara unhide-nya itu gimana? Escape coba. Escape. Oh ya, there you go. Oke, ya. Right. I see.